Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Kembali lagi bersama saya Arbi Hilman Rashid, yang insya Allah pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama mengenai faslun fi amihi wa khasihi, di mana pasal yang menjelaskan tentang am dan khas. Faslun fi amihi, am dalam ilmu tafsir, ilmu ushul fikih, am diartikan atau dimaknakan yaitu satu lafaz yang memiliki makna keseluruhan, makna yang luas, makna yang umum. Bahkan ditambahkan lagi oleh beberapa ulama Asy-Syuyuti dalam penafsiran atau pemaknaan pengertian dari am tersebut, yakni satu lafaz yang memiliki makna itu mencakup apa saja tanpa ada batasan. Seperti contohnya adalah pada kalimat ja'al insan, yang artinya berdatangan manusia. Al insan termasuk lafaz dari am yang artinya manusia secara umum, manusia secara umum. Telah berdatangan manusia. Manusia yang bentuknya hitam, manusia yang bentuknya putih, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang laki-laki, yang perempuan, yang dikatakan manusia telah berdatang. Pada berdatangan tuh manusia tuh, itu adalah lafaz am yang artinya itu keseluruhan tanpa ada batasan. Kemudian ada lagi sebagian contoh, salah satu contoh nih dari penggalan ayat Quran yang bunyinya kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi pasti itu akan hancur, pasti itu akan lebur, musnah, akan valid. Secara logika kita pikirkan semua yang ada di bumi itu akan hancur, lebur, itu akan valid ketika hari kiamat datang, hari kiamat tiba. Kita memikirkan apa saja yang ada di dalam bumi, mau itu manusia, mau itu benda, mau itu tumbuhan, itu akan hancur ketika hari kiamat datang. Itu adalah lafaz am yang artinya keseluruhan tanpa ada batasan. Itulah contoh dan pengertian dari am. Kemudian timbul problem, timbul permasalahan mengenai am. Dari apanya? Dari pengertian yang tadi, yang artinya itu mencakup semuanya tanpa ada batasan. Dari tanpa ada batasan ini memancing atau mempengaruhi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan maknanya itu secara sekedar membaca. Dia menangkap dengan logika. Pada dasarnya am ini bisa dikatakan am ketika sudah melewati takhsis atau mafhum. Tidak bisa hanya dengan sekedar logika. Contoh seperti ini. Saya memiliki rumah, saya memiliki mobil, saya memiliki pesantren. Kemudian di dalam rumah tersebut, di dalam pesantren tersebut, atau di depannya, di depan gerbangnya, saya menempelkan kata-kata peringatan penyeru. Dilarang ada yang masuk. Itu yang membuat saya, yang bikin penyeru itu saya yang bikin. Dilarang ada yang masuk. Secara logika kita memikirkan dilarang ada yang masuk, berarti kecualinya itu saya, karena saya yang bikin. Selain dari saya itu tidak boleh masuk. Misalkan saya punya orang tua, saya punya adik, itu tidak boleh masuk, berarti itu menurut logika. Tetapi menurut hukum, yang dimaksud saya itu, dimaksud dilarang masuk, itu ada pengecualian tertentu, yaitu dari keluarga saya, dari kerabat-kerabat saya, dari orang-orang yang dekat saya. Bukan berarti semuanya itu boleh masuk. Ada kata dilarang, dan dilarangnya itu bukan berarti semuanya nggak boleh masuk. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan dalam am ini adalah walaupun artinya, maknanya itu keseluruhan,
atau umum, tetap saja kita harus memerlukan yang namanya taksis demi membenarkan makna yang sebenarnya. Jangan hanya ditangkap dengan logika, tetapi sesuai hukum juga. Berlanjut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya khas. Faslun fi khasihi. Faslun fi khasihi ini, atau bisa dibilang pada kali ini khas, dalam ilmu ushul fikih dan ilmu tafsir diartikan yakni satu lafal yang memiliki makna secara khusus, lawan dari yang tadi. Kalau yang tadi itu secara umum, maka sekarang dikhususkan, tidak mencakup keseluruhan. Juga pula khas ini terbagi menjadi dua, ada bagiannya. Yang pertama khas munfasil, yang kedua khas muttasil. Khas muttasil terlebih dahulu, yaitu memiliki arti yang menyambung. Jadi maknanya itu menyambung dalam 2 ayat atau 3 ayat. Kemudian yang munfasil itu terpisah, seperti misalkan ada ayat Quran yang kita kurang mengerti, kita kurang pahami secara langsung, maka itu ditaksis melalui kitab atau melalui kias-kiasan para ulama. Itulah sedikit pembelajaran dari kita mengenai belajar bersama tentang faslun fi amihi wa khasihi. Ini pasal yang menerangkan tentang khas dan am. Mudah-mudahan bermanfaat. Amnya bagi saya, khasnya bagi para penonton sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.